Mas motivasinya yang mungkin vertikal ya, kita bisa katakan seperti itu, karena kan memang semua ini kan nggak ada lepas dari apa namanya peran Allah juga ya pastinya kan. Pastilah semuanya kan. Itu gimana Mas motivasi vertikalnya Mas menjalankan bisnis yang kalau menurut saya ya ini udah lumayan settle lah. Settle apa? Settle tuh artinya udah aman lah dari sisi cash flow dan sebagainya gitu kan. Tentu yang nama bisnis kan naik turun ya. Ya. Fluktuatif banget. Ada kondisi bahkan dulu juga pernah ngalamin sempat bingung gitu. Kalau dulu kita kan gajian, sekarang kan per minggu. Ya. Kalau dulu setiap presensi penuh gajian, jadi tiap orang bisa beda-beda. Yang A hari ini penuh, yang B bisa jadi 2 hari lagi gitu. Dulu ya awal. Kan Dulu. Ini benar autodidak Mas. Oke. Ya, jadi learning by doing. Ya. Setelah itu beberapa waktu terakhir jadinya kenapa enggak setiap hari Senin aja. Gitu. Ya gitu diantaranya dulu pernah begitu ada yang Mbak salah satu staf yang hari ini. Dulu pernah juga waktu masih nggak tahu saya kondisinya kapan itu nggak ada duitnya, itu gimana ya? Biasanya kalau kayak gitu saya cuman ya Allah gimana ini kawan, kemana nyari gitu ya. Kepada saya alhamdulillah kalau mau ngomong itu gampang ya, pinjam dulu. Oh berarti di Padang itu orang tua ya lumayan berkecukupan mungkin ya? Ya terlalu lebih enggak, tapi insya Allah alhamdulillah cukup lah ya. Artinya kok minjam cuman berapa ya, 500 atau 1 juta itu kan insya Allah ada lah. Kalaupun enggak ada kan nanti dimintain kakak atau apa gitu lah gitu. Tapi untuk kayak gitu tuh gini loh, saya ingin mendidik diri sendiri. Ya Allah, ini saya ngomong tuh gampang, tapi saya ingin didik, saya ingin gantungin diri hanya kepadamu. Cuma gitu. Cuman itu aja ya? Artinya Mas Aldi pengen membuktikan sama Allah bahwa gantungannya cuma Allah aja. Ya. Dan itu enggak mudah. Enggak mudah. Gimana Mas Aldi caranya selama ini menggantungkan? Ya begitu, cuma tinggal ngadu saja. Kalau ada masalah ngomong saja. Ngomong sama Allah aja gitu langsung ya? Apa gelar sejadah dulu, wudu dulu, atau langsung? Ya kalau sempat ya. Kalau nggak sempat kondisinya langsung aja ngomong ke Allah. Kalau ada sempat kita sempat tahajud ya tahajud. Kalau istiqoroh. Kalau bingung ya istiqoroh. Kalau waktunya slow ya. Kalau yang butuhkan saat itu juga gitu misalkan. Langsung minta sama Allah. Tapi keseringannya gimana hasilnya ketika udah ngadu sama Allah? Bagus pertanyaannya. setelah ngadu, biasanya di sini berpikir keras gimana caranya. Ya. Mesti gitu. Betul. Itu sering dulu ya. Oh ya, di toko ini belum ngambil. Oke. Gitu. Biasanya gitu. Ya. Oh kalau udah semua toko udah diambil nih konsinyasinya. Ya. Dulu ya kalau masih konsinyasi. Kalau udah ndak nemu solusi. Ya. Nggak lama biasanya HP bunyi atau apa itu mesti. Itu udah ngadu tuh? Ya udah ngadu. Masya Allah. Saya Mas ini dari Transmart. Ada kotak nggak? Saya sangat berkesan kali itu. Ini real ya ceritanya ya? Ya gimana? Saya ingin mengarang, saya nggak cukup waktu untuk ngarang secepat itu. Masya Allah. Kejadian nyata itu. Kuasa ilahi betul-betul nyata. Allah tuh gaib, cuman kekuasaannya nyata sekali. Sering kayak gitu Mas ya? Semua problem ya, dan itu nyata ya terjadi pada ya, dan kita juga harus mendidik untuk betul-betul menggantungkan, membiasakan. Masya Allah. Kalau sodako dengan uang ada itu gampang ya. Udah ada uang sodako itu berat, tapi gini, uang ini juga darimu ya Allah, nanti kan kembali lagi. Iya betul, walaupun tidak kau kasih juga. Pernah suatu ketika dulu pernah kondisi yang paling bawah ya. Yang saya tahu gini, kalau manusia itu masih hidup, rezekinya tidak akan terputus. Ya. Jadi suatu saat itu pernah kondisinya betul-betul susah sekali. Pertanyaannya gini, apakah aku besok akan mati? Gitu. Ya bahkan gitu pertanyaannya, karena engkau janjimu kalau aku masih hidup, aku tidak akan pernah kurang. Betul. Cuma gitu kalimat itu. Kan semuanya kan Allah ceritakan itu. Ya, tapi itu keimanan ya. Belief, percaya apa tidak. Itu kan pengaruh. Dan itu kan nggak gampang orang untuk yakin seperti itu Mas. Gimana caranya Mas Hendrik?
Karena kan gini loh, untuk merubah keyakinan ketika Mas Aldi bahwa minjam ke bank itu adalah solusi, ternyata kan buat Allah kan salah. Ya, malah itu kan problem. Nah, itu kan Mas Aldi kan butuh waktu untuk bisa paham, untuk bisa ditaufikkan ke hidayah dari Allah. Gitu. Betul, tapi kan kita udah sering dengar ya, sering tahu betul. Bahwa oh bisa jadi kan apa ini kan gitu pertanyaan. Artinya kan gini. Hidayah itu tadi. Itu tadi. Kenapa ketika Mas Aldi udah pernah dengar bahwa ini tuh salah, tapi Mas Aldi kan masih tetap jalankan kan? Iya. Tapi kenapa setelah 2 tahun ya, setahun apa 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun baru Mas Aldi berhenti. Apa ini gitu ya pertanyaannya. Hidayah itu emang itu hak prerogatif Allah. Ya. Makanya Mas gini, saya tuh ketika ngobrol sama orang-orang kayak Mas Aldi, orang-orang yang memang punya cerita yang inspiratif seperti ini jujur saya agak sedikit netes ini kan, ketika berbicara tentang kuasa Allah ya saya memang seperti itu, mohon maaf. Jadi ini menjadi sebuah proven atau bukti ya, dan kita langsung datangkan orangnya atau kita langsung datangi orangnya memang punya kisah seperti itu, dan demi Allah kita nggak ada ngarang-ngarang di sini Mas Ali ya, dan memang ini buat menambah keyakinan saudara-saudara kita yang memang ya katakanlah dia itu masih berperang sama Allah, artinya riba itu kan berperang sama Allah Rasulnya, nggak yakin ya, belum yakin Mas, dan kita sudah ketemukan sama Mas Aldi yang memang sudah ada role model buktinya lah seperti ini, dan alhamdulillah sekarang masih berjalan Mas. Alhamdulillah. Dan rezekinya itu nggak akan bisa tertukar ya, walaupun nggak ada pelang nama gitu ya. Itu ya, banyak komplain dari dulu, dari staf yang jadi kerja. Maksud saya komplain loh. Ya, nanti saya masukkan daftar orang-orang yang komplain. Saya sebenarnya saya enggak apa ya, kalau orang penjual yang sering jualan tuh biasanya ketemu orang ngobrol, pesan kotakku dong gitu misalnya. Atau kalau yang jajan makanan, pesan besok jajan dari aku. Saya belas tuh bahasa Jawa, nggak ada ngomong kayak gitu. Dan memang bukan jiwanya gitu untuk nawarin itu, rasanya berat karena bukan bukan karakternya. Tapi Mas Ali ada introvert gitu nggak sih? Iya. Introvert ya berarti ya. Oh, Masya Allah. Tapi ketidakmampuan yang dimiliki Mas Aldi itu dimiliki oleh istri, karyawan-karyawan lainnya. Iya. Masya Allah ya Mas Aldi ya. Mas, kan Mas Aldi ini dengan inbox handicraftnya ini kan pernah jadi salah satu wakif juga di BWA nih Mas. Iya kan? Ya. Nah itu kenapa muncul motivasi mau ikutan kayak gitu-gitu Mas? Saya lupa sejarahnya itu siapa yang nemuin, istri apa saya lupa itu. Tapi emang sering Mas gitu, maksudnya sedekah atau wakaf gitu, bantu-bantu orang dari hasil ya, ini. melihat dari sekian banyak kan diantaranya BWA lumayan apa ya, saya pahami kredibel ya. Iya. Alhamdulillah. Ya itu. Dan untuk bayar BWA juga enggak tepat waktu biasanya. Kadang ada kondisi. Untuk wakafnya itunya ya. Tapi alhamdulillah enggak ada yang enggak ya. Artinya gini, kalau nunggak atau tidak nunggak, yang namanya wakaf itu kan ya udah Allah siapkan sebenarnya kan gitu. Jadi yang poin pentingnya adalah kenapa kok Mas Ali tuh mau untuk bantu-bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Oh ya, dulu baru akhir-akhir ini mungkin baru berubah ya. Dulu itu saya pahamnya harta tidak dibawa mati. Gitu, zaman kecil tahunya gitu ya. Iya. Untuk apa juga ngumpulin duit banyak, kan duit nggak dibawa mati. Iya, nggak ada kantongnya ya. Coba lihat, ya kan kapan nggak ada kantongnya juga, nggak ditaruh duit tuh di dalam kubur. Iya. Kan saya tahunya seperti itu. Begitu ya alhamdulillah kan ya, dari yang didengar ustaz segala macam pengajian, justru siapa bilang duit itu dibawa mati, harta itu dibawa mati. Tapi harta yang kafkan, infakkan, sedekah. Oh, Masya Allah, motivasinya. Kalau gitu saya pikir berarti orang lebih, kalau tahu seperti itu mungkin lebih banyak memberinya dong daripada, karena itu benar-benar harta yang hakiki ya. Iya, harta kita sebenarnya itu. Yang sebenarnya itu. Oh iya. Yang ada di ATM kita itu belum tentu. Itu juga habis nanti kan ya. Iya. Buat operasional sehari-hari. Kalau kita mati nggak dibawa. Betul Mas, setuju saya. Ini hanya cerita pindah rekening aja sebenarnya. Betul. Rekening yang satu sampai akhir masa. Iya, Masya Allah. Dan itu harus dilestarikan Mas ya.
Ya. Masya Allah Mas. Terus diajak teman-teman yang lain ini. Amin, siap. Doakan kita Mas biar istiqomah Mas. Amin. Ya. Terus selanjutnya gimana nih Mas? Inbox mau ngapain nih ke depan? Ya, Rencananya, terus harapannya? Berusaha untuk mengembangkannya, baik manajemennya, mengembangkan produknya juga. Ya semoga bisa berkah dan bermanfaat lebih luas lagi. Insyaallah itu. Insyaallah ya. Niat, amin. Insyaallah. Oke Mas Aldi, kita sudah ngobrol banyak, hampir 1 jam nih Mas. Masya Allah. 3 jam. Banyak pelajaran yang didapat nih Mas. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi, inspirasi buat sahabat wakaf. Dan mudah-mudahan ini jadi tambahan pahala. Amin. Buat Mas Aldi, istri, anak-anak, semua. Orang tua, mertua, semuanya ya. Mertua juga. Iya, kalau nonton ya. Tapi kuliah udah lulus kan? Alhamdulillah sudah. Pakai mikir dulu. Malah mikir ya belum. Karena begitu selesai kuliah tuh, kalau teman-teman yang lain begitu bangga dengan pakaian wisuda. Iya, Mas Aldi enggak. Begitu udah selesai. Biasa aja. Langsung gitu. Iya. Apa guna? Ya, itu Mas Hendy. Oke, Mas Aldi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Teman-teman yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.